Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra shiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumil ziham. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin, as-shaimat, yang insyaallah kita semua orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini. Ada 4 kemuliaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. 4 kemuliaan yang pertama adalah bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan penjelasan ini dalam hadis sahih riwayat Muslim. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena mengharapkan ridho Allah atau menggapai ridho Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Fasilitas ini, hadiah ini diberikan Allah kepada umat Rasulullah SAW yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan fasilitas bahwa futihat abwabul jinan. Dalam riwayat sahih ada futihat abwabul jinan, ada futihat dengan tasydid. Dalam riwayat sahih Rasulullah SAW juga dalam hadis Muslim kita temukan idza jaa Ramadan. Dalam riwayat lain idza dakhala Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa sulsilat syayatin. Apabila datang atau masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghormati bulan Ramadan. Dan sebaliknya wa ghulliqat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibelenggu syaitan-syaitan. Kesemuanya ini adalah dalam rangka menghormati orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, hadiah atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan berupa doa, yang doa itu tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Ahmad, as-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang berpuasa la turaddu itu maknanya la turaddu, tidak tertolak. Apanya yang tidak tertolak? Da'watuhu, doanya. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk selalu mengangkat kedua tangan kita seraya kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa yang kita panjatkan seperti janji Rasulullah SAW, tentu pesan Allah melalui lisan Rasulullah SAW, doa-doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La turaddu da'watuhu, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan doa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja ada sebuah keyakinan yang Rasulullah terapkan, tanamkan kepada kita umatnya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali dan acap kali pesimis dengan doa-doa kita. Terkadang kita
merasa bahwa ya Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Saya sudah berdoa sekian lama tapi doa saya tidak dikabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam ketika mendoakan Nabi Harun alaihissalam dan agar Allah menenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih dan bala tentaranya, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan waqad ujibat da'watukum, dan doa kalian sudah dikabulkan. Ibnu Abbas, seorang faqihul asri, tarjumanil Quran, menafsirkan ayat ini, doa kalian dikabulkan. Tahukah kita berapa lama doa Nabi Musa dikabulkan itu? 40 tahun. 40 tahun doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang doa baru 4 hari, ya mengeluh, ya Allah doa saya kok lama nggak dikabulkan. Nabi Musa 40 tahun doanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang itu? Ibnu Abbas, tarjumanil Quran, faqihul asri. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasilitas, hadiah, keistimewaan, keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini adalah bagi mereka mendapatkan pahala khusus, pahala spesial, pahala yang luar biasa. Ini diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Sekali lagi hadisnya sahih. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 di'fin. Wa qala subhanahu wa ta'ala azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Rasulullah SAW, setiap amal manusia, setiap amal kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Karenanya puasa kita, amalan-amalan ibadah di dalam bulan Ramadan, puasa yang kita alami saat ini, yang kita rasakan saat ini, pahalanya berbeda. Saya dengan Bapak Ibu, saya dengan pemirsa, pahalanya tidak sama. Sahurnya sama, makannya bersama, atau kemudian hal-hal yang kita lakukan pun bersama di bulan Ramadan. Namun pada hakikatnya Allah sendiri yang menentukan pahala. Itulah yang disebut dengan pahala khusus. Hadis itu kemudian berlanjut, al-shaimi yada'u syahwatahu wa ta'amahu, dia meninggalkan syahwat. Syahwat itu hubungan biologis kita dengan istri, ya, kaum ibu dengan suaminya, suami dengan istrinya, istri kita di rumah, suami kita di rumah halal, tapi kemudian dia menjadi haram manakala kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yadau syahwatu wa ta'amahu, makanan yang begitu banyak di rumah kita, di dalam kulkas kita, makanan yang enak-enak, yang sejuk dan lain sebagainya, yang menyegarkan badan kita, yang menyegarkan tenggorokan kita, itu halal tapi kemudian menjadi haram kalau di siang hari. Lisaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita orang-orang yang pada akhirnya nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu kelak di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Karenanya jangan pernah kita kemudian menghilangkan bau mulut dengan cara perbuatan-perbuatan yang mendapatkan hukum makruh. Misalnya saja di bulan Ramadan di siang hari Bapak Ibu, kita
dianjurkan pada saat berwudu saja kita tidak dibenarkan untuk berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, madmaghah berkumur-kumur, kemudian istisyak itu memasukkan air ke dalam hidung, itu tidak dibenarkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Adalah dalam rangka agar mulut kita ini tetap nanti wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jalin silaturahmi bersama al-barakah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.